Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah salat subuh sedang takbir rahimahullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kajian subuh, kajian pada salat subuh di masjid yang kita cinta ini. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tafsirul Quran berdasarkan urutan surah turunnya Al-Quran. Pada kesempatan ini kita sudah mencapai surah Abasa. Sebelum kita membahas surah An-Najm, ini adalah surah-surah Makkiyah. Jadi agak lama kita membahas surah Makkiyah ini karena memang masa Rasulullah SAW berdakwah di Makkah itu lebih lama daripada di Madinah. Jadi kalau sekitar 23 tahun beliau berdakwah, maka 13 tahun dihabiskan di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Kemudian tantangan dan perjuangan di Makkah juga lebih berat, ya, karena itu adalah masa perjalanan di mana umat yang dihadapi oleh beliau adalah umat yang benar-benar asing dengan ajaran Islam, terutama ajaran tentang la ilaha illallah. Banyak lagi hadirin sekalian hikmah dari turunnya Al-Quran atau turunnya Islam ini di Makkah, ya, di mana suku Quraisy atau suku Arab adalah termasuk suku yang sangat keras. Sekeras-kerasnya kita punya suku di Nusantara, kayaknya tidak ada yang mencapai kerasnya orang Arab. Ya, bapak-bapak yang pernah berinteraksi dengan orang Arab mungkin merasakan itu. Ya, bapak-bapak yang pernah menjadi petugas haji atau bapak yang berhaji atau yang umroh, ketika berhadapan dengan orang Arab itu kerasnya luar biasa. Karena itu bisa dikatakan kalau orang Arab saja bisa masuk Islam, tentu suku-suku bangsa yang lain lebih mudah, dan terbukti Indonesia lebih mudah. Indonesia ini begitu mudah saja dengan pendekatan dakwah yang dilakukan oleh para wali kita, para wali songo, para pendakwah di masa-masa awal. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kepada kita sekalian, dan juga kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga dan para sahabat beliau. Surah Abasa diawali dengan ayat yang berbunyi Abasa wa tawalla. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam. Abasa. Dalam ayat lain disebutkan nanti wajah-wajah orang yang banyak dosanya itu ketika dibangkitkan amusa. Itu masam semua wajahnya. Ya. Masanya kita sudah tahu ya, cemberut, pokoknya tidak senang, ditekuk wajahnya. Biasanya kalau apa itu ikon gambar itu, kalau lagi bagus, lagi baik itu kan ke atas, ya, mulutnya itu terus ke atas atau minimal rata. Nah kalau ini mengarah ke bawah. Watawalla dan berpaling. Abasa watawalla, dia bermuka masam dan berpaling. Mengapa dia bermuka masam dan berpaling?
sekalian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain daripada kapasitas beliau sebagai Rasul, Nabi dan Rasul, beliau juga adalah bashar. Beliau juga adalah manusia biasa. Jadi memiliki sifat-sifat kemanusiaan seperti kita. Apa itu sifat-sifat kemanusiaan? Sifat-sifat kemanusiaan yang normal itu adalah ada perbedaan sikap ketika kita berhadapan dengan orang berdasarkan statusnya. Ya. Tentu sebagai normal kita ini menurut pria, kalau kedatangan jenderal dan kedatangan tamu kopral tentu beda penyambutannya kira-kira ya. Ya mungkin kalau jenderal datang ke sini kita siapkan tenda, karpet merah, macam-macam lah. Siapkan acara, jenderal mau datang. Tapi kalau Pak Kopral mau datang, biasa aja Kopral ini, ya kan? Itu Nabi juga begitu. Pada waktu itu beliau lagi gencar-gencarnya untuk berdakwah, atau semangat-semangat. Ya kan Nabi sama-sama juga. Ketika sempat waktu terhenti lama, waktu turunnya surah Al-Duha itu dan surah Al-Masyarah itu, Nabi sempat agak turun, ya, karena wahyu lama. Tapi ketika turun wahyu agak banyak, terutama surah An-Najm itu, ya, menegaskan wahai Muhammad, kamu tidak gila, kamu adalah manusia benar-benar Rasul, semangat. Semangat ini kemudian ditambah dengan kesempatan pada waktu itu beliau lagi diterima bertamu, ya, mengajak kepada para pembesar Quraisy, para pembesarnya, jenderal-jenderalnya, salah satunya. Ya. Di situ ada Umayyah, ya, itu orang terkuatnya di situ. Ya. Ada Al-Mughirah, banyak. Pentolan-pentolan Quraisy dengan target kalau orang-orang ini masuk Islam, ya minimal tidak keras lagi sama Islam, maka ini umat kita ini akan mendapatkan fasilitas, ya, setidaknya tidak diganggu. Ya, jadi semangat gitu. Lalu semangatnya menjelaskan, ya, dengan harapan orang-orang ini bisa terpetunjuk. Datang Anja'ahul A'ma, datanglah seorang yang buta. Namanya orang buta, ya. Orang buta kan tidak tahu keadaan. Nah mungkin kalau Al-A'ma ini tidak a'ma, ya, mungkin melihat, ya. Nah, mungkin beliau menunggu dulu, ya, biar Nabi selesai dulu urusannya. Nah tetapi Al-A'ma ini tidak tahu kondisi situasi. Nah, ini lumrah juga ya, kita ini kalau sedang bertamu, sedang apa, atau kita fokus pada suatu urusan, ya kita tidak peduli yang lain. Nah beliau ini yang disebut sebagai Abdullah bin Ummi Maktum, masih keluarga dari istri Rasulullah, masih keluarga ya, dari masih ponakan lah dari Khadijah. Itu ketika mendengar Islam itu sangat antusias, sangat ketakutan juga. Kalau waktu itu kan dakwahnya adalah siapa yang ikut jalan yang benar, dia akan mendapatkan surganya. Tapi siapa yang tidak mau ikut tauhid, tidak mau menyembah Allah, itu azab. Ya kan begitu juga dua itu. Nah kalau orang yang percaya, orang yang beriman, ketika mendengar kata azab, itu pasti mencari cara gimana caranya supaya tidak termasuk orang yang celaka. Bagaimana caranya supaya menghindari kecelakaan itu, jangan sampai meninggal dalam keadaan masih melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Karena itu, ketakutan itu, kekhawatiran itu dirasakan oleh Abdullah bin Umar. Jadi bukan hanya kalau kita kan khawatir, kalau kita tidak buru-buru, ya mungkin kita kena denda, ya, tidak buru-buru bayar pajak kena denda, tidak buru-buru bayar listrik, ya kena pemutusan. Banyak yang membuat kita khawatir. Tidak buru-buru daftarkan anak,
masuk sekolah mungkin tidak keterima, banyaklah. Nah ini kekhawatiran tidak mendapatkan surga, kekhawatiran mendapatkan siksa karena ini agama baru. Jadi dengan semangat seperti itu beliau datang dan menyapa Rasulullah. Dalam riwayat disebutkan, wahai Rasulullah, sampaikan kepada saya apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepadamu. Dia minta dibacakan wahyu, dibacakan ayat yang baru. Berarti yang dibacakan, yang minta dibacakan adalah ayat-ayat yang sudah pernah kita bahas, ya, termasuk An-Najm, termasuk yang lain-lain. Nah, karena Nabi sedang repot, sedang berhadapan dengan para pembesar, maka beliau kurang senang. Nah, otomatis ini normal ya, normal. Ya, begitu normal. Lagi bercengkrama atau lagi berdiskusi dengan tokoh, tiba-tiba ada yang rambutan, ya, angkam. Sontak wajahnya tanpa disengaja, tentu bukan disengaja. Ini hanya sangat sekilas saja. Kenapa? Karena tentu saja kita ketahui bersama bahwa Nabi adalah maksum, tidak mungkin beliau berbuat dosa. Jadi oleh karena itu para mufassir juga mengatakan bahwa ini juga kondisi Abasa ini semacam disetting, ya. Disettingnya gimana oleh Allah supaya ayat ini turun, supaya menjadi pelajaran juga bagi kita semua. Wa man yudrika la'allahu yazakka. Wahai Muhammad, apa yang memberitahumu atau apa yang tidak memberitahumu bahwa orang ini benar-benar ingin mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dari dosa. Artinya kamu tidak bisa memastikan, wahai Muhammad, orang muka ini apakah dia benar-benar atau sangat ingin untuk mensucikan diri. Memayuni kalau alam dia zakat, boleh jadi dia adalah orang yang ingin mensucikan diri. Jadi tidak ada yang tahu. Tapi ini adalah kata sindiran lagi. Sebenarnya wahai Muhammad, orang inilah yang benar-benar ingin menjadi baik, bukan orang-orang yang kamu hadapi ini. Aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau orang ini ingin mendapatkan pengajaran fatanfa'ahu dzikra, sehingga pengajaran itu bermanfaat bagi dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini banyak misteri yang terkandung di dalam person-person yang kita tidak kenal. Jadi ayat ini sekaligus mengajarkan bahwa sebagai manusia normal, sebagai manusia, kita tidak boleh membeda-bedakan orang berdasarkan statusnya. Kalau memang kita mendapatkan tugas pelayanan umum, ya, Nabi dalam hal ini kan bertugas untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia. Karena perintahnya umum, maka beliau dilarang untuk membeda-bedakan, memprioritaskan. Oh, ini prioritas, ini antri dulu. Padahal sebenarnya kalau secara normal Nabi tidak salah, kan? Nabi tidak salah sebenarnya. Ini juga bisa menunjukkan, bisa menunjukkan. Nah, tetapi hal seperti ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak dibenarkan. Kenapa? Karena posisi Rasulullah adalah posisi tertinggi, tidak boleh berbuat kesalahan sedikit pun. Nah, ini bisa dikatakan bukan kesalahan normal. Kita kalau ujung-ujung datang ke kantor presiden misalnya atau kantor mana tanpa ada janji, tanpa ada terus memaksa masuk, itu kan pasti ditahan dulu oleh satpam, bentar dulu, ya, tunggu dulu. Nanti kita urus dulu kemudian ke atas ketemu siapa dengan siapa. Rata-rata mungkin masuk kantor presiden, wakil presiden,
ditambah itu macam mana. Lanjutan ayat mengatakan amma manis tabuna, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. Amma manis tabuna, adapun orang yang merasa dirinya berkecukupan. Jadi ini kalau tadi bicara tentang Ummi Maktum, ini berbicara tentang tokoh-tokoh Quraisy. Bagaimana Allah menyebut tokoh Quraisy ini? Allah menyebutkan amma manistarna, adapun orang-orang yang merasa dirinya kaya, merasa dirinya cukup. Jadi menurut Allah, orang-orang yang kaya ini, orang-orang pembesar-pembesar ini, itu hanya merasa, ya, hanya merasa. Kenapa kata bagi Allah itu tidak ada, kecil semua. Jadi menurut Allah, konglomerat itu tidak ada apa-apa. Menurut Allah, jenderal itu tidak ada apa-apa. Dia hanya merasa. Amma manistarna, adapun kepada orang yang merasa dirinya sampai ghaniyun. Fa anta lahu tasadda, engkau Muhammad memberi perhatian penuh, padahal orang ini hanya merasa. Ini sindiran juga bagi kita semua. Ya, kalau ketemu bos-bos, ketemu ini, wah, itu kalau perlu kita tuntutnya itu sampai ke tanah itu, ya, saking. Padahal ternyata dalam konsep spiritual, konsep dakwah itu biasa saja, hanya merasa saja. Bahkan ini bisa lebih baik, bahkan non eselon bisa lebih baik daripada eselon. Bahkan apa namanya, pangkat paling tertinggi, seingat saya dulu kalau PNS itu pangkat paling rendah itu bunyar, ya Pak, golongan 1A. Bunyar. Kalau 4E apa? Pembina utama, apa ya? Jadi antara golongan 1A dengan 4E. Nah, jauh sekali. Kepada mereka antara mutasadar itu memberi perhatian penuh, semua memberi perhatian penuh. Kalau suatu saat mau jalan, ya, Bapak Ustaz Tasbih yang pengalaman di birokrasi ini, Bapak juga yang di anggota TNI Polri itu, wah, kalau pangkat besar lewat itu udah kayak apa? Perhatian penuh. Wa ma 'alaika alla yazakka. Padahal wahai Muhammad, tidak ada sesuatu alaika yang menimpamu, tidak ada celah, tidak ada aib, tidak ada dosa bagimu. Allah yazakka, kalau orang-orang ini yang merasa dirinya cukup ini, yang merasa dirinya kaya ini, tidak mau mensucikan diri, tidak mau beriman. Jadi tugas rasul itu hanya al-balagh, wa ma 'alaika illa al-balagh. Tidak ada kewajiban wahai Muhammad, hanya saja menyampaikan. Ya, makanya Nabi senang ditegur ketika Nabi sedih. Kenapa sedih? Sudah dakwah kesini kemari, tidak mendapatkan banyak begitu. Di Mekah begitu. Sudah melobi orang-orang besar, tetapi yang menjadi pengikut hanya orang-orang kecil. Ya. Kemudian Allah berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau orang-orang itu benar-benar sudah terkunci hatinya kepada kekufuran, sama saja engkau beri peringatan atau tidak beri peringatan. Artinya apa? Cukup kamu sudah beri peringatan, setelah itu tidak usah risau. Ya. Kenapa tidak usah risau? Wa ma 'alaika illa alla yazakka. Tidak ada dosa bagimu wahai Muhammad kalau orang yang sudah memberikan peringatan ini, sudah engkau ajak masuk Islam ini, sudah ajak engkau ajak bertauhid, tetapi kemudian dia tidak mau beriman. Jadi apa itu, jangan kita membebani diri ya. Kadang-kadang kita merasa, waduh, saya ini bisa nggak masuk surga ya? Kenapa? Khawatir tidak masuk surga. Tetangga saya belum beriman, wah gitu ya. Atau siapa belum? Jangan kita membebani diri dengan urusan yang memang bukan daripada
merupakan tugas kita, kewajiban. Nah, cuma bagaimana caranya supaya apakah dakwah kita ajakan kita itu dengan bil lisan atau bil hal? Sebenarnya dakwah yang paling bagus itu adalah dakwah bil hal. Jadi Bapak Ibu, kalau kita merasa dakwah bil lisan ini tidak mungkin dilaksanakan, tidak sempat, tidak ada waktu, tidak ada kondisi yang tepat, karena juga hati-hati juga. Nah, tapi bila hal, nah itu yang paling memungkinkan. Kita tunjukkan akhlak yang baik, kita tunjukkan perilaku yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Itu adalah panggilan yang luar biasa. Karena aturan kita, aturan dalam entah tertulis atau tidak, nanti tinggal dicek. Itu orang yang sudah punya agama, itu ya tetap dalam agamanya, dilindungi. Ada juga yang berani, dicandain ya. Udah dia di Islam aja, kan? Kan enak. Ibadahnya 5 kali sehari. Daripada ibadahnya 1 kali seminggu. Ada korbannya, ada puasanya, ada ilmunya. Enak di Islam itu. Ramadan aja 1 bulan penuh. Setiap maghrib kita pesta dalam tanda petik ya. Semua makanan jadi enak. Kenapa? Karena kita berpuasa sehari banyak. Gimana caranya? Jadi tidak ada dosa bagi Tuhan Muhammad kalau pembesar-pembesar ini tidak mau beriman. Dia akan menyusahkan hati. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang kepadamu secara terburu-buru. Maksudnya terburu-buru tadi adalah Abdullah bin Abu Maktum. Sudah buta, tidak pandang waktu karena khawatir dirinya atau sangat ingin mendapatkan pengajaran dari Rasulullah, dia mendapatkan terburu-buru, ya sa'i. Jadi kalau sa'i itu bukan berjalan biasa, berjalan agak cepat. Ya, sa'i. Sa'i juga berarti berusaha. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Itu sudah kita pernah baca. Tidak ada bagiannya manusia itu kecuali apa yang dia usahakan. Sa'a. Usaha itu agak buru-buru ya. Jadi kalau santai itu bukan saat ya. Jadi kalau jalan santai itu bukan sa'i. Masyun, masya itu jalan. Tapi kalau sa'i agak sedikit kecepatan. Bahkan kalau umroh haji, kalau lampu hijau ya, lampu hijau nyala itu langsung tambah kecepatan. Wa huwa yahsya. Jadi Allah menggambarkan kondisi Umi Maktum ini, dia lagi ketakutan, lagi takut. Kenapa? Jadi kalau kita takut Pak, ya seperti tadi saya sampaikan, itu adalah perasaan yang tidak bisa kita sepelekan. Namanya orang takut, karena kita tidak bisa tidur kan. Kalau kita lagi ketakutan tidak bisa tidur, tidak bisa makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Kalau kita lagi ketakutan. Kalau kadang-kadang dulu ada satu saat dalam kehidupan kita, entah Bapak Ibu pernah merasakan, tiba-tiba kita ketakutan ini. Ini kalau saya mati ini, kira-kira masuk surga atau masuk neraka? Itu kadang-kadang datang satu saat dalam hidup kita. Waktu itu tidak bisa tidur. Wah, kalau benar-benar besok kiamat akan terjadi. Akhirnya di situ ada kesadaran untuk memperbanyak amal soleh. Ini lagi ketakutan ini. Wa yahsya, sedangkan dia dalam ketakutan. Fa'anta al-mutabaha, tetapi kamu kemudian abaikan. Kau anggap dia bersendagura, kau anggap dia main-main. Ya, kalah anu, kalah lahun. Ya. Anggap sesuatu yang tidak penting. Ya. Padahal dia lagi ketakutan. Engkau menganggapnya tidak penting. Engkau malah ingin pada orang-orang yang baru saya sebutkan.
Kalau tidak begitu, jangan begitu wahai Muhammad. Jangan. Innaha tazkiratun, ya, sesungguhnya syariah atau syariat Islam ini merupakan peringatan, tazkirah, peringatan. Jadi pada masa awal Islam ini, yang penting ini dulu, ya, ada pemahaman dulu, peringatan dulu. Belum ada syariat, ya, belum ada puasa, ya, ada sholat, ya, pagi dan sore, itu belum turun sholat di malam, belum ada zakat, belum ada haji, belum. Ini dulu yang penting, la ilaha illallah dulu, ya, bahwa Muhammad adalah Rasulullah, itu dulu. Tapi itu sangat sulit, karena merubah apa yang sudah menjadi kebiasaan, menyembah patung-patung, ya, minum khamar, nah, itu menjadi kebiasaan pada waktu itu. Innaha tazkirah, syariat Islam ini adalah peringatan, memperingati bahwa di sana ada sesuatu yang menunggu kita, bahwa kehidupan itu bukan hanya kehidupan dunia, ada sesuatu di sana yang menanti. Siapa yang berbuat baik di dunia, maka nanti di sana akan menjadi baik. Siapa yang berbuat buruk di dunia, di sana akan mendapatkan keburukan. Ya, peringatan-peringatan seperti ini. Belum menghitung pahala. Kalau pahala, siapa yang menyumbang segini menjadi 700 itu belum, ya, masih jauh. Ini masih dalam tahap bagaimana kita diperingati, ya, bahwa kehidupan itu bukan hanya itu. Karena pada waktu itu kita tidak ada pikiran, Pak. Menurut semua orang di situ, bahwa kehidupan itu hanya satu kali, hanya kehidupan dunia saja. Bagaimana bisa meyakinkan bahwa ada kehidupan di akhirat? Itu adalah sesuatu yang sangat berat. Jadi itu butuh waktu yang lama. Faman syaa dzakarahu, karena ajaran Islam ini adalah peringatan, maka siapa yang ingin atau siapa yang terpetunjuk, zakarahu, tentu akan memahami peringatan itu. Paman syah, ingat ini paman syah. Jadi ada pilihan sebenarnya. Nah, kalau ditanya kenapa sih ada surga dan neraka? Karena kita diberi pilihan. Seandainya kita tidak berikan pilihan, dipaksa. Makanya orang-orang yang terpaksa itu sekalian al-makruh, itu orang yang dipaksa itu tidak mendapatkan hukuman. Dalam hukum kita juga begitu. Dipaksa mencuri, dipaksa, ya, dipaksa begitu. Ya. Ini paman syah, siapa yang ingin? Siapa yang ingin? Di ayat tadi katakan paman syah fal yu'min, paman syah fal yakfur. Siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan kufur. Tidak ada masalah bagi Allah. Tidak ada masalah. Tetapi kan sudah diberikan konsekuensinya. Kalau kamu iman begini, ini jalurnya. Kalau kamu kufur begini jalurnya. Tinggal pilih. Kan? Istilahnya apa? Fair, yang adil. Kalau kita tidak diberikan pilihan, ya bagaimana cara membahasakan, ya. Makanya dia disebut apa itu dalam aliran teologi itu free will. Manusia punya kehendak bebas, merdeka kita itu. Silahkan mau sholat silahkan, mau tidak mau sholat juga silahkan. Cuma kan ada konsekuensinya kan. Oke. Fi suhufin mukarramatin, peringatan-peringatan Allah ini termaktub di dalam suhuf-suhuf, termaktub di dalam Al-Quran. Nah, suhufin mukarramatin di Al-Quran ini waktu itu masih lembaran-lembaran, belum mushaf. Karena suhuf itu kan mushaf, tempat berbukunya suhuf-suhuf ini disebut mushaf. Ya. Mukarramatin, dimuliakan. Jadi Al-Quran yang kita bahas ini, Al-Quran yang ada di rak-rak ini adalah lembaran-lembaran yang dimuliakan. Berbeda, jangan diperlakukan sama
di atasnya, Al-Quran mesti di atas. Apapun, bahkan kitab kita juga tidak boleh. Jangan mentang-mentang kita apa namanya kitab mundur, kitab kuning itu kita Al-Qurannya di bawah, di sini kitabnya di atas, tidak boleh. Harus dibalik. Al-Quran mesti di atas. Kalau bikin rangka, ya Al-Quran di atas. Itu bukan dimuliakan Al-Quran itu. La yamassuhu illal mutahharun. Bahkan menyentuhnya kita harus buru-buru, harus bersuci dulu. Jadi suka ada diskusi kalau bagaimana dengan tokoh Al-Quran. Dia harus buru-buru terus dia itu. Harus buru-buru terus. Karena menjual Al-Quran. Suhu-suhunya adalah dimuliakan. Marfu'atin, mutahhara ditinggikan, mutahharatin disucikan. Ya, jadi sudah mulia, tinggi, suci Al-Quran itu. Bi aidi safarah. Perjalanan Al-Quran ini, mushaf-mushaf, suhuf ayat-ayat Al-Quran ini itu tidak melewati distribusi yang salah. Ya, kita ini kan, ya kalau Bapak yang pernah mempelajari sertifikasi halal, ya, itu mulai dari hulu ke hilir itu tidak boleh ada campuran-campuran baik secara fisik maupun non fisik yang terindikasi tidak halal. Jadi mengapa waktu itu ada purkas, ada sertifikasi halalnya? Itu untuk menjamin bahwa ini barang ini sejak dari awal itu tidak mengandung unsur-unsur yang tidak syar'i. Ya, kalau apa, misalnya pertambangannya ilegal, ya, ini kan sertifikasi halal ditanya ini bahan bakunya dari mana? Nah, ketika dia mengambil memproduksi itu, apakah ada izinnya atau tidak? Apakah tercampur dengan macam-macam, banyak sekali. Oleh karena itu, kebanyakan sertifikasi halal ini merupakan pengakuan. Yang penting mengaku dulu, evaluasi diri istilahnya. Jadi kita lihat, oh dia sudah mengaku begini, tanda tangan itu bisa. Nanti kalau ada indikator bahwa ini ada penyelewengan, baru kemudian diverifikasi. Jadi bukan setiap pengaduan diverifikasi, yang penting ini dulu. Klaim dari kita dulu. Kita sudah mengatakan menjamin ini halal, prosesnya halal, ininya halal. Al-Quran apalagi tidak melewati jalur yang keliru. Kita ini kalau menyampaikan ya, dari dulu Bapak Ibu sekalian, yang namanya riwayat itu pasti dipertanyakan, pasti dipertanyakan. Ini Muhammad datang dari mana? Apakah Muhammad mendengar langsung dari Allah? Kan ternyata tidak, melalui Jibril. Allah menjamin malaikat-malaikat ini, siapapun yang menyampaikan wahyu itu dalam hal ini Jibril, itu adalah orang-orang atau makhluk yang tidak pernah mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin Al-Quran itu salah. Kan beliau mengatakan, wah ini Al-Quran yang dia sebanyak 40 juz. Hanya 30 juz sampai kepada Nabi Muhammad. Ada 10 juz yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Malaikat salah kirim lah, ya. Sebenarnya itu. Jadi ini kan kenapa ada pertentangan antara Sunni dengan Syiah? Ya, kan? Karena di antara kelompok ini ada masing-masing fanatiknya, ya. Fanatik butanya. Istilahnya orang-orang yang liar, ya. Di pihak Sunni ada yang nakal, di pihak Syiah ada yang nakal. Yang nakal-nakalnya ini, Syiah yang nakal ini, ya, apa katanya? Itu Jibril salah alamat. Harusnya ke Ali, kenapa kepada Muhammad? Nah itu kan terlalu. Sunni yang nakal mengatakan Syiah tidak ada yang masuk surga. Ya. Jadi sama-sama nakal. Nah, tapi kalau sama-sama benar, itu bergandengan itu. Kayaknya ada, Bapak kalau pernah ke Iran, saya juga belum pernah dengar ceritanya, sama-sama.
Beda-beda tipis kasusnya dengan Syiah. Beda-beda tipis kalau yang sama-sama moderat, sama-sama di tengah. Tapi yang ujung ini sama-sama jauh, ya, sama-sama jauh. Ya, jadi begitu orang nakalnya sebelah mengatakan Jibril salah alamat lah, Al-Quran 40 juz lah, ini yang sebelah sini marah. Itu tingkat benar, nggak percaya sama Jibril, gitu kan. Baik, jadi distribusi Al-Quran ini dijamin. Kita kalau riwayat Pak, kalau saya menyampaikan kepada Pak Haji, Pak Ustaz, nanti begini ya, beliau menyampaikan lagi kepada Tony menyampaikan lagi. Ketika saya cek pada ujung terakhir, pasti apa yang sampaikan itu sudah berubah. Dulu di TV itu ada permainan apa Pak? Apa namanya? Sambung kata ya. Dia bisik kepada ini, dibisikkan lagi, dibisikkan lagi. Ujungnya berubah itu. Dari dulu itu dibisik dimasukkan. Makanya derajat hadis, kenapa ada hadis mutawatir, ada hadis sahih, ada hadis masyhur, ada hadis ahad, ada hadis dhaif, gitu. Karena itu semakin sedikit yang menyampaikan, maka itu semakin menurun kualitasnya. Tapi kalau banyak yang menyampaikan, maka kualitasnya semakin naik. Karena tadi ini semua tahu dari dulu, bukan hanya kita. Yang namanya sambung kata itu ujungnya itu. Jadi Bapak jangan heran kalau menemukan hadis intinya sama, kok teksnya berbeda. Teksnya berbeda. Saya mendengar, sambil itu, ro'aitu saya melihat. Apalagi kalau saya melihat, itu teksnya masih macam-macam. Karena kalau orang mengatakan saya melihat Rasulullah, kadang-kadang dia ketika melihatnya, Nabi melakukannya sekali sama. Tetapi ketika dia melihatnya, ketika dia mengucapkan, ya, mungkin duluan begini, baru ini. Yang satu mengatakan ketika mengucapkan dua ini daripada itu. Makanya ada teks yang berbeda. Nah, tetapi ini kemudian saling menguatkan, Jadi hadis satu, walaupun teksnya berbeda dengan hadis yang lain, tetapi intinya sama, ini saling menguatkan. Nah, jadi mengapa ada perbedaan mazhab? Gara-gara ini juga. Ada mazhab kalau hadisnya ahad, cuma satu-satunya hadis itu, atau tidak banyak hadisnya, ya berarti kurang. Ya. Tetapi kalau Syafi'i misalnya itu menggunakan namanya hadis ahad. Walaupun sedikit yang meriwayatkan, tapi ditelusuri semuanya orangnya jujur, semuanya orangnya otaknya pintar. Ya, walaupun cuma bertiga perempuan yang meriwayatkan, itu berarti tidak terima hadis. Makanya jangan heran kalau ada perbedaan. Menurut Syafi'i menggolongkan hal najas itu menjadi tiga. Najis mughalladhah, najis mutawassithah, najis mukhaffafah. Sementara mazhab lain tidak ada najis mughalladhah, semua najis sama. Iya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu mensahihkan, menjadikan hadis iza walagal qalbu ina'ah. Kalau ada anjing yang menjilat bejana, maka harus dicuci dengan alasan hadis itu. Maka Imam Syafi'i menetapkan bahwa anjing apapun modelnya, hadisnya najis berat, najisnya najis berat. Kemudian dalam ayat disebutkan diharamkan walahmul khinzir, dan daging babi. Itulah maka dalam fikih Syafi'i anjing dan babi adalah najis mughalladh. Wa ma awwaluna minhuma, dan apa yang lahir dari keduanya. Nah, baik bercampur dengan ini, dengan hewan yang bukan anjing dan babi, anak itu tetap najis berat. Nah, itu memang. Tapi yang lain mengatakan tidak. Kenapa? Karena cuma satu-satunya hadis itu. Menurut mazhab lain, yang namanya syariah, yang namanya ketentuan yang penting dalam agama mesti berulang-ulang. Ya, itu kan mesti berulang-ulang.
Kalau najis anjing ini cuma satu-satunya hadis itu, tidak ada lagi. Apakah Nabi hanya dalam hidupnya hanya menemukan kasus satu kali itu saja? Kan seperti itu. Akhirnya tidak dipakai. Kalau menurut kami, kalau kondisi 7 kali itu tak budi saja, tak budi. Bukan benar-benar najis yang berat. Ya, tidak ada perbedaan antara air liurnya anjing dengan air liurnya kucing atau air liurnya bukan kucing ya. Binatang lain yang suka memakan misalnya sesuatu yang kotor seperti itu ya. Jadi ada perbedaan di situ. Nah, kita lanjutkan untuk sekalian. Kiramil bararah, malaikat-malaikat ini adalah malaikat-malaikat yang mulia, lagi berbakti. Kutilal insanu ma akfarahu, alangkah celakanya manusia karena kekufuran. Alangkah celakanya manusia karena kekufuran. Jadi kutilal insanu ma akfarahu. Ini kalau kita terjemahkan biasa, terbunuh manusia itu disebabkan kekafiran. Jadi kutilal di sini adalah semacam ideal ya, celaka, bukan dibunuh, ya, celaka manusia itu. Ukurannya apa dikukurinya? Min ayyi syai'in khalaqahu, tidak ada yang memikirkan dari mana dia diciptakan. Ya, dari mana kita diciptakan? Dari ya, min nutfatin khalaqahu wa qaddarahu. Padahal kita ini hanya tercipta dari nutfah, setitik. Itu pun setitik menurut mata kita. Menurut kedokteran itu bukan lagi setitik, hanya sesel, ya, satu sel itu. Jadi kalau titik itu kan masih banyak, itu masih ribuan sel di sini. Jadi satu saja yang dia jadi. Minut pasti diciptakan dari situ sedikit sekali, kecil sekali. Faqaddarahu, ya, Allah menciptakan kita kemudian menentukan takdir kita. Dari situ itu membelah diri jadilah manusia. Jadilah seperti ini tokoh-tokoh. Jadilah jenderal, jadilah usaha, jadilah semuanya berasal dari situ. Apakah kita masih mau sombong? Apakah kita masih merasa diri lebih hebat daripada yang lain? Padahal itu sama. Apa yang menjadikan dia jenderal? Ya karena Allah mentakdirkan dia menjadi jenderal. Tentu ada usaha juga. Tapi kalau usaha saja tidak cukup, tidak bisa. Kalau semua hasil itu ditentukan oleh usaha, ya, maka semua yang rajin ini akan naik, semua yang malas ini akan di bawah. Tapi kan tidak semua yang rajin ini ya, dapat posisi di atas. Tidak semua yang malas di bawah. Ada yang malas tapi di atas, ada yang rajin tapi di bawah. Nah, ini kan berarti bukan ya, tidak melulu bahwa itu adalah usaha kita. Summa sabila yasrahu, nah inilah. Jadi Allah mempermudah perjalanan nasib seseorang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, kalau memang nasibnya menjadi birokrat, gampang ya atas itu. Siapa yang menyangka beliau jauh-jauh dari tanah Minang sampai ke sini di pusat lagi. Namanya pegawai di pusat itu, walaupun dia seorang sama, tapi sukunya nasional. Pasti cemburu teman-temannya di kampung. Ya, kan mau jadi PNS bagian yang tidak bernasib jadi PNS itu susah jadi kampung. Itu mau bolak-balik, mau bayar ini, mau bayar itu tidak bisa. Mau jadi polisi, mau jadi TNI gitu juga. Tapi kalau memang nasibnya gampang itu, tanpa membayar, hanya ikut tes biasa, kadang-kadang tidak belajar untuk ikut tes, tiba-tiba lulus. Semua sabila yasrahu, bahwa jalan untuk mencapai takdir Allah itu memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Sampai orang tua kita tuh mengatakan, kalau memang susah jalannya berarti bukan di situ. Ente takdirnya bukan di situ. Mana yang gampang ke situ? Berarti di situ memang. Yang termasuk perjodohan. Ya. Kalau susah jodohnya berarti memang bukan itu. Bukan. Ya. Tapi ada juga yang berjuang sejati, ya. Akhirnya dapat juga. Itu lain ceritanya. Summa amatahu faqbarahu, kemudian kita setelah tiba masanya, setelah selesai semua urusan amatahu, kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang hidup selamanya.
Tidak ada yang salah. Tinggal menunggu waktu, ya. Dimatikan, bukan mati sendiri ya. Ini kita tidak mati sendiri, jangan dia sudah meninggal, bukan. Dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mematikan. Jadi kalau ada orang yang diambil, dipanggil oleh Allah, itu dipanggil oleh Allah. Jadi bukan kesalahan kita, saya ini kurang merawat orang tua, saya ini begini bukan. Allah sudah. Ya, kembalinya kalau memang berlakunya tidak ada. Kalau sakit bertahun-tahun tidak mati juga, karena memang belum. Jadi kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa akbarahu, kemudian dikuburkan. Kenapa kita dikuburkan? Kenapa mesti dikuburkan? Supaya terhindar dari ini. Kalau tidak dikubur itu dimakam binatang buas, nah, disebut dengan sawah, aib. Tidak boleh ada jenazah yang diperlihatkan. Nah, memang ada budaya-budaya tertentu yang ya, itu mayatnya malah dipamerkan, ya, itu budaya yang aneh ya. Semua idza sya'an, kemudian ketika Allah menghendaki maka dia dibangkitkan. Kita semua akan dibangkitkan. Ya. Idza sya'an sya'ahu, ini bahasa Al-Quran, bahasanya Al-Quran. Padahal pasti kita dibangkitkan, karena kan banyak yang lain. Tapi di sini Allah mengatakan, kalau Allah mau dibangkitkan, ketika mampu mukhalafahnya, kalau Allah tidak mau tidak dibangkitkan kan? Ya. Ini padahal pasti kita. Kalau lama yang dima'amara, sekali-sekali jangan begitu wahai Muhammad. Lama yang dima'amara, manusia belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Ya, jadi kalau kita introspeksi, apakah tugas-tugas Allah kepada kita, kewajiban-kewajiban kita, tanggung jawab kita itu sudah dilaksanakan apa belum? Falyanzur al-insanu ila ta'amihi, hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Ada pepatah mengatakan, engkau adalah apa yang kau makan. Ya, engkau adalah apa yang kau makan. Ya. Jadi kehidupan kita ini tergantung apa yang kita makan. Ahli herbal, ahli kesehatan mengatakan, your food is your medicine. Ya, makananmu adalah obat. Jadi apa? Sebenarnya obat yang terbaik adalah makanan kita. Jadi selama makanan kita itu baik. Sayangnya makanan kita ini udah tidak bisa dijamin lagi. Semua serba kimia, ya. Dipakai formalin lah, ya. Dipakai apa itu namanya, perangsang daging lah, pestisida lah, hormon lah, macam-macam. Jadi tidak heran katanya kalau dengan manusia ini, dulu orang yang sakit itu benar-benar sudah tua baru sakit. Nah, sekarang ini masih kecil sudah sakit, masih kecil sudah cuci darah, masih kecil sudah stroke, macam-macam. Kenapa? Karena faktor makanan. Nah, ini yang Al-Quran dari dulu sudah katakan, "Fajr berizalnya ta'ami." Hendaklah manusia memperhatikan makanan. Jadi, ya kita usahakanlah semampu kita untuk memperbaiki apa kita makan. Saya mahal Pak, organik yang terjamin semakin bagus jaminannya, semakin mahal. Kenapa? Karena lebih gampang menggunakan pupuk-pupuk kimia, cepat. Sementara kalau pakai pupuk normal itu lama itu. Sehingga sekarang hampir semua sawah ini ya pupuk Korea, pupuk apa, semua sudah kimia. Padahal ternyata itu adalah merusak ketergantungan. Saya juga kadang-kadang heran, kata petani, kalau pupuk tidak disubsidi maka rugi. Loh, gimana ceritanya? Terus kenapa dipakai? Karena kita ini sudah ketergantungan. Padahal kita punya sapi, punya kambing, punya ayam. Kalau diperbaiki olahannya itu bisa jadi pupuk gratis dan sehat. Nah, tapi ini harus kita memperbaiki lagi. An-nasaba min al-ma'asabba, bahwa kami Allah, kata Allah, menurunkan air dari langit, kemudian syakka, kemudian kami tumbuhkan ya dari tanah-tanah itu, pa'ambat nabi rahabba, kemudian muncul tanaman dari biji-bijian, wa'ina wa qadban, kemudian ada anggur, ya, kemudian ada buah-buahan
wa zaitunan wa nakhlan. Ya, ada sayur-sayuran, ada zaitun, ada korma, wa hadaika qurba, dan kebun-kebun yang rindang, wa fakihatan wa abba, wa buahan dan rumput-rumputan, maka lakum li an'amikum, sebagai apa? Itu disediakan untuk kesenangan kita manusia, wa li an'amikum, dan juga untuk makanan ternak kita. Jadi kembali kepada persoalan kita yang dihadapi itu Bapak Ibu sekalian, bahwa memang seharusnya makanan ini menjadi kesenangan, yang menjadi sumber kesehatan kita. Caranya bagaimana kita harus memperbaiki itu, termasuk wali anak itu, termasuk hewan-hewan ternak juga diberikan yang sehat. Sekarang itu mulai peternakan ikan lele itu makanannya tidak jelas. Ya. Itu kalau melihat prosesnya itu, kami tidak mau makan lele lagi. Ini kenapa? Karena makanan prosesnya itu yang luar biasa. Keliru kita manusia. Faiza ada as-sahah, tinggal dikit ya Pak ya. Apabila dalam hari kiamat, as-sahah itu tiupan yang memegangkan telinga. Jadi ada trompet, sangkakala. Jadi mudah-mudahan kita tidak sampai pada waktu itu Pak ya. Karena kira-kira masih ada bilang kiamat sudah dekat, ada juga bilang kiamat masih jauh. Tapi mudah-mudahan kita tidak mendapati. Kenapa? Karena itu ada fitnahnya, ada dajjalnya, ada Ya'juj dan sebagainya. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi, hari ketika seseorang menghindari saudaranya. Jadi kita kan biasa itu, apalagi kalau saudara kita formal, nah itu berkerumun itu. Kalau ada orang lain kita datangi, kalau ada orang ini berkerumun. Tetapi pada hari kiamat itu yafirru itu beda, lari, tidak mau ketemu. Ya. Apalagi kalau punya urusan utang di dunia, wah kita tidak mau ketemu itu, malu, lari, takut dituntut, padahal tetap dituntut. Nah, jadi seorang lari, ini saudara kandung ini, Pak. Wa ummihi wa abihi, dari ibunya, dari bapaknya. Jadi kesempatan kita itu berbuat bakti itu di dunia ini karena ada ikatan itu. Tapi nanti itu sudah, kalau pada hari kiamat itu pada kamu dulu, ya, lari dulu. Yang anak takut diminta tanggung jawab oleh ibunya, orang tuanya, orang tua juga takut diminta bertanggung jawab oleh anak. Wasahibatihi wa bani, bahkan istrinya. Istri lari dari suaminya, suami lari dari istrinya. Ya, karena baru melihat semuanya rekaman tanggung jawabnya itu. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, pada hari itu semua merasa punya kepentingan, punya urusan yang menyibukkan, sibuk semua. Nah, nafsi-nafsi. Nah, wujuhu yawma idzin musfirah, setelah peristiwa heboh ini, setelah verifikasi amal, penimbangan amal, muncul keputusan SK ya. Wujuhu yawma idzin musfirah, setelah membaca hasil-hasil pemeriksaan para malaikat, wajah-wajah pada hari itu ada yang berseri-seri, memutih wajahnya, ideal dalam sudut. Yang dulu wajahnya di dunia itu tidak pernah kita lihat tersenyum ya, karena sibuknya memperbaiki hidupnya, tapi di akhirat alhamdulillah dia berseri-seri. Dhahikatun mustabsyirah, tertawa lagi bergembira. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabar, ada juga wajah-wajah pada waktu itu yang tertutup debu. Itu tertutup debu maksudnya itu hitam kusam. Karena sudah tahu SK-nya tidak lulus masuk surga. Melulusnya masuk neraka. Nah, itu wajahnya tidak tertawa. Terhapuha qatarah, tertutupi oleh kegelapan, kehinaan, kesusahan. Ulai humul kafarul fajarah, mereka lah orang-orang yang kafir bagi para pendurhaka. Shadaqallahul azim. Demikianlah bahasan kita mengenai surah Abasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk menjadi penerus daripada Rasulullah SAW untuk menyebarkan dakwah. Setidaknya untuk diri kita sendiri dapat menjadi golongan dhahikatul mustabsyirah, orang-orang yang insya Allah nanti walaupun ini kita sulit tertawa karena kerasnya kehidupan, tapi di sana kita punya harapan yang sama, kita menjadi golongan orang-orang yang wajahnya berseri-seri. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.